Oke, Dok, kita siap untuk on air, Dok ya. Oke. Oke. Dok, siap lihat kamera, Dok ya. Kita on air. Yuk, siap. Yuk, 1, 3. Lihat kamera, jadi dulu. Oke, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat Busbangki dan sahabat Fitrah sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke episode kedua, dokter, dari Fitrah yang diselenggarakan oleh UKK Busbangki FKUI. Jadi ini memang merupakan acara rutin tahunan kita, di mana kita menyediakan narasumber-narasumber terbaik dari FKUI untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, hari ini kita punya sebuah topik mengenai puasa dan stroke gitu. Karena kita tahu bahwa stroke itu kan salah satu komplikasi dari gangguan metabolik yang sudah kronik ya, dan salah satu waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki gangguan metabolik ini saat puasa. Karena itu hari ini kita undang Dr. Ahmad Hidayat. Beliau merupakan ahli stroke dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus manajer Rumah Sakit Universitas Indonesia, untuk beliau menyampaikan nih kira-kira bagaimana ya kita memanfaatkan momen puasa ini untuk kita menghindari komplikasi stroke gitu. Selamat pagi Dr. Dayat, terima kasih banyak Dok sudah mau bergabung bersama kita di pagi hari ini. Mungkin di awal Dr. Dayat ada sedikit pemaparan materi dulu ya Dok untuk teman-teman sahabat Busbangki di sini mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu puasa ini untuk menghindari stroke. Baik Dr. Dayat, saya persilakan Dok kalau mau menyampaikan materinya dulu di awal. Terima kasih Dr. Christian Alda, izinkan saya untuk memaparkan materi saya. Ya, jauhi stroke dengan puasa memang seperti yang dikatakan Dr. Christian Alda tadi, bahwa stroke itu adalah endpoint sebenarnya sih. Jadi adalah masalah-masalah komplikasi dari sebelumnya. Selain metabolik juga ada gangguan jantung ataupun gangguan ginjal yang menyebabkan ujungnya nanti akan ke stroke seperti itu. Dan puasa sangat benar sekali adalah saatnya untuk merecharge kita kembali dan memperbaiki kembali gangguan metabolisme kita dalam setahun terakhir seperti itu, dan memperbaikinya di puasa. Oke, yang pertama tentu saja stroke itu apa? Yang pertama adalah bahwa stroke itu adalah sindrom klinis gangguan fungsi otak, adanya hilang atau kurangnya aliran darah yang ke otak, ke mata atau susut tulang belakang gara-gara sumbatan ataupun pecah pembuluh darah. Ini yang kita bilang stroke. Selama ini orang selalu menganggap bahwa oke, lemah sesisi, baal sesisi itu adalah stroke. Iya, itu adalah gejala stroke, tapi sebenarnya penyebabnya adalah sumbatan ataupun pecah pembuluh darah yang menyebabkan alirannya terganggu ke sana. Kemudian tipe stroke ada 3. Yang pertama adalah yang paling banyak adalah stroke iskemik. Di seluruh dunia angkanya 85%, tapi di Indonesia sekitar 67%. 2/3 dari stroke adalah tersumbat. Kemudian sepertiganya adalah, kalau di Indonesia adalah di sepertiganya adalah berdarah, sementara kalau di luar itu sekitar 15% saja yang berdarah. Yang berdarah adalah pecah pembuluh darah, paling sering adalah gara-gara hipertensi. Yang kedua adalah subarachnoid hemorragik, dia ada di antara subarachnoid itu pecah darahnya, nanti mengalir ke situ. Ini yang kadang-kadang sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan kematian sekitar 50%. Gitu. Kemudian yang kedua adalah stroke iskemik, ada 2 model, trombus, itu bentuk ada plak timbul di dalam pembuluh darah, kemudian kalau lepas menjadi emboli, seperti itu. Jadi dua-duanya adalah sumbatan itu.
kita bisa tahu bahwa penyebab kematian di dunia yang tertinggi itu tentu saja jantung, tetapi apa yang terjadi pada jantung juga terjadi pada otak. Artinya apa? Jadi misalnya pada mereka yang serangan jantung itu karena ada tersumbat pembuluh darah, maka yang ke otak juga tersumbat juga sama saja. Jadi akhirnya kenapa orang meninggal karena jantung, yang kedua diikuti pasti sama karena stroke. Tapi di Indonesia agak aneh, stroke itu justru lebih tinggi. Kenapa? Karena awareness masyarakat kita lebih rendah terhadap stroke daripada jantung. Kenapa? Karena yang pertama adalah orang kalau serangan jantung langsung ke rumah sakit. Tapi kalau serangan stroke, tunggu dulu deh 24 jam atau besok perbaikan. Nah, itu yang sering terjadi. Padahal dengan menunda waktu ke rumah sakit, perbaikannya bisa jadi semakin lambat. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah BPJS yang agak kurang fair. Kalau di jantung itu full cover semua, sehingga orang kalau misalnya serangan jantung, kalau rumah sakit terdekatnya punya alat untuk melakukan kateterisasi ke jantung, maka dia bisa ditolong dengan BPJS. Tapi kalau pada stroke belum dipenuhi untuk pasang cincinnya di otak untuk pada stroke-nya. Oke, berikutnya. Faktor risiko stroke saya tentu saja ambil dari Kemenkes. Yang pertama adalah yang tidak dapat diubah, yang kedua adalah yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah tentu saja umur. Pada laki-laki usia di atas 55 tahun adalah faktor risiko, sebenarnya 45 tahun pada laki-laki. Perempuan di atas 55 tahun. Kenapa beda kok laki-laki sama perempuan? Karena kalau perempuan ada menstruasi, di mana estrogennya melindungi pembuluh darahnya. Jadi teorinya kalau mereka yang belum menopause, risiko stroke-nya berkurang. Jenis kelamin, laki-laki lebih sering daripada perempuan dan 10 tahun lebih muda untuk terkena stroke-nya. Genetik tentu saja mereka punya riwayat stroke tentu akan lebih risiko lebih tinggi untuk kena stroke. Dan pada ras-ras tertentu juga bisa itu misalnya kulit hitam ataupun Spanish. Cuma di Indonesia belum ada penelitian khusus untuk ini, walaupun data yang menunjukkan adanya peningkatan yang lebih tinggi di Sulawesi Utara dan di Sumatera Barat. Seperti itu. Berikutnya. Ini yang bisa diubah, tentu saja sebenarnya bisa diubah, tetapi entah kenapa orang-orang Indonesia tidak mau mengubah. Misalnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dislipidemi, itu adalah sesuatu yang bisa diubah gitu. Itu sesuatu yang bisa diobatin, tetapi ya tidak tahu entah kenapa kita bersikeras dengan nggak apa-apa dong hipertensi, nggak apa-apa diabetes. Hipertensi nggak ada gejala, diabetes nggak ada keluhan. Obesitas ya saya juga obesitas itu problemnya. Malas gerak. Kemudian dislipidemi kolesterol kalau belum sakit kepala belum ada kolesterolnya. Sementara yang lain adalah yang harus diobati memang atrial fibrilasi, gangguan gangguan irama jantung, stenosis pembuluh darahnya, ada fibrinogennya tinggi, itu kemudian ada penyakit jantung lainnya, juga pernah kena stroke wajib minum obat stroke berarti seumur hidup, ada gangguan anemia juga bisa menyebabkan stroke. Ada yang gangguan hiperhopocysteinemia yang menyebabkan stroke juga. Yang kemudian dari perilaku, yang pertama adalah merokok. Kita kalau ada yang merokok tolong berhenti. Kemudian stres mental fisik itu yang mau tidak mau harus dikurangin. Migrain, kalau ada penyakit migrain mau tidak mau harus diobatin, dicegah. Salah satunya dengan minum kopi rutin itu lumayan membantu migrainnya. Penyalahgunaan obat narkoba segala macam tentu saja dijauhi, aktivitas fisik ataupun alkohol dijauhkan, dan kontrasepsi hormonal ini ada agak sedikit kontroversi karena suntik KB itu kadang-kadang bisa menimbulkan stroke, risiko stroke. Jadi mungkin bisa diganti yang lain. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita harus turunkan risiko. Yang pertama, 1 dari 5 kasus stroke akibat obesitas, 1 dari 10 kasus berhubungan dengan merokok. 1 juta kasus stroke di luar negeri tentu saja yang banyak dengan konsumsi alkohol dan konsumsi buah-buahan dan sayuran. Problemnya adalah 93% kurang konsumsi sayuran dan buah. Kemudian kita bahas tentang stroke dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan terbukti menurunkan angka hipertensi ataupun menurunkan rata-rata tensi kita. Jadi ada penelitian di Irak dengan orang-orang di Kurdistan, mereka membuat penelitian apakah sistolik dan diastolik orang akan turun. Ini adalah sampelnya 120 laki-laki dan perempuan terbagi sama, awalnya 132 menjadi 123. Kita tahu bahwa sebenarnya hipertensi itu berubah secara kriterianya.
Jadi nggak lagi 140, tapi jadi 130. As low as you can go gitu. Jadi maksudnya kalau mereka 132 ya mungkin harus ada tata laksana. Bukan obat sih memang, tapi ada harus latihan fisik, harus kurangin garam, diet, segala macam. Tapi dengan puasa ternyata kita bisa tercapai tanpa obat gitu, seperti itu. Sama diastoliknya juga dari 83 masih normal memang, tapi bisa jadi 76. Prinsipnya hipertensi adalah semakin rendah semakin bagus. Tapi tentu saja mereka yang hipertensi kalau misalnya minum obat hipertensi tetap aja terus minum obat hipertensi. Bukan berarti dengan puasa, oh saya udah puasa saya nggak perlu minum obat hipertensi. Enggak, tetap harus seperti itu. Jadi tidak boleh tidak. Kemudian untuk diabetes mellitus, angka perbaikan setelah puasa, setelah lagi puasa Ramadan, HbA1c akan turun, gula darah akan turun. Tetapi ya harus diingat untuk pasien-pasien diabetes mellitus agak hati-hati, ada resiko-resikonya. Jadi kalau mereka yang resiko rendah silakan untuk minum untuk melakukan puasa. Tapi kalau mereka yang resiko tinggi, tentu saja harus ke dokter dulu untuk di asesmen penilaiannya. Dan penilaian itu sendiri yang nanti akan bilang, oh ini Bapak bisa puasa, ini tidak bisa puasa. Jadi bukan berarti semua pasien diabetes boleh puasa dan itu akan baik-baik saja. Tidak. Tentu saja harus ada diperhatikan bahwa faktor risikonya harus dinilai. Jadi nggak bisa disamakan. Ini yang harus kontrol ke dokter lagi. Untuk kolesterol, tentu saja ada penelitian segala macamnya, bahwa ternyata kalau total kolesterol sama trigliserida akan turun dengan puasa. Dan HDL itu akan meningkat. HDL itu adalah kolesterol baik. Jadi yang jahat itu LDL. LDL itu nanti nyumbang di total kolesterol. Dia akan turun dengan signifikan pada mereka yang puasa. Kenapa? Karena yang terjadi pada puasa kita kalau misalnya buka di Google namanya intermittent fasting. Jadi kan trennya sekarang itu adalah intermittent fasting, keto fasting, keto diet ketogenik. Seperti itu, intermittent fasting tapi diet ketogenik. Artinya apa? Sebenarnya orang-orang itu adalah mencoba membakar kolesterolnya, membakar lemaknya. Dengan intermittent fasting, dengan tidak ada masukan makanan, maka yang terbakar berikutnya adalah lemak di tubuhnya. Dengan begitu, dengan intermittent fasting atau kita biasa melakukan puasa, maka dia akan turun kolesterolnya. Karena terbakar, dipakai untuk menjadi protein. Proteinnya, kolesterol semua berubah jadi glukosa, kolesterol berubah menjadi glukosa, itu dipakai sehari-hari. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita lebih kurus, pertama. Yang kedua akan lab kita akan lebih bagus tentang kolesterolnya. Intermittent fasting yang berlaku selama ini adalah 14-16 jam. Tetapi bagi kita intermittent fasting adalah ya puasa. Kenapa? Karena kita puasa 13 jam. Kita puasa sahurnya terakhir jam 4, jam 5, setengah 5. Kemudian habis itu baru makan lagi jam 6. Makanya kita itu penting kita bisa bilang kita sendiri melakukan intermittent fasting selama sebulan setiap tahun. Makanya kita selalu ingat berat badan kita akan turun sekitar 5-6 kilo selama puasa. Tapi yang harus diingat, pas buka puasa bukan hantam glukosa langsung gitu. Bahkan ada beberapa yang mengajukan bahwa kalau habis buka puasa minum air putih langsung makan. Kenapa? Karena ya kita makan gorengan segala macam memang kenyang sih, tapi kita tetap makan nasi habis itu. Jadi problem kita adalah kadang-kadang waktu buka puasa kalori yang kita makan itu melebihi kalori kita normal sehari-hari yang 3 kali makan. Itu problem kita. Makanya ada orang-orang yang dibilang saya puasa nggak turun. Iya, berarti habis buka puasa dia balas dendam atau waktu sahur dia makannya banyak banget. Seperti itu. Oke. Tapi ya tadi konsumsi obat sama diet harus dikontrol agar apa yang terjadi pada saat puasa Ramadan itu tidak jelek lagi. Tapi ya tadi itu balik lagi, Ramadan adalah memperbaiki metabolisme kita. Habis itu nanti 11 bulan lagi kita akan ganas lagi makannya, kemudian diperbaiki lagi Ramadan. Tapi nggak boleh juga gitu kapan kita punya target sehatnya gitu. Ini adalah penelitian dengan obesitasnya dilihat turun berat badannya bisa sampai 3 kilo seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa semuanya pasti turun, ini cuma ada 0,9, 0,7 kilo. Kenapa? Karena tadi itu habis makannya adalah habis buka puasa ya dijaga tetap makannya.
IMD-nya pasti turun, tapi yang penting setelah untuk optimalisasinya adalah aktivitas fisik yang cukup serta perubahan diet. Itu yang penting. Jadi kita bisa bilang faktor risiko stroke-nya adalah hipertensi, diabetes, dyslipidemia, obesitas. Bagaimana peran puasa untuk stroke ini? Kita bisa bilang puasa Ramadan itu akan membantu mengurangi diabetes, akan memperbaiki kontrol gula darah, kemudian juga menurunkan tensi, kemudian habis itu akan menurunkan berat badan, terutama lemak tubuh karena dibakar menjadi glukosa pada saat intermittent fasting, dan dislipidemia karena kolesterolnya lemaknya dibakar, jadi profil lemak darah akan turun dengan sendirinya. Apakah misalnya kita punya plak di pembuluh darah akan berkurang? Tentu saja teorinya akan berkurang. Itu yang kita kejar dengan intermittent fasting ini atau puasa Ramadan. Oke, sehingga harapannya adalah meningkatkan kejadian stroke. Tapi ingat dulu, nah, di beberapa tempat itu ternyata angka stroke agak meningkat di minggu pertama, minggu kedua. Kenapa? Karena ternyata yang pertama, orang dehidrasi. Kebetulan kita dapat tempat yang luar biasa nyamannya. Jadi sepanjang tahun tuh puasa kita sama, 13 jam, 13 jam, 13 jam. Tapi di belahan utara atau belahan selatan, tahun ini mungkin 10 jam, 30 tahun lagi bisa yang 16 jam. Itu yang masalahnya kenapa akhirnya kadang-kadang ada beberapa tempat yang yang angka stroke-nya meningkat. Kenapa? Karena dehidrasi. Dehidrasinya meningkatkan risiko stroke-nya. Jadi ada beberapa majelis ulama yang bilang kalau memang tidak bisa seperti kayak misalnya sekarang di Norwegia atau di mana gitu puasanya bisa sampai 18 jam segala macam, maka mau tidak mau iya kita harus kurangin ikutin ya 14 jam puasanya maksimal seperti itu. Jadi untuk menurunkan itu dan suhu udara juga kalau misalnya suhu udara ternyata kalau kita masih 34, 35 itu oke. Kalau udah di atas 38 derajat segala macam suhu udara di situ yang mau tidak mau kita tidak bisa tidak bisa dehidrasi. Jadi yang untuk diperhatikan. Bukan berarti bahwa benar puasa menurunkan angka stroke, benar. Tapi ada faktor-faktor yang bisa membuat meninggi ketika dehidrasi, ketika suhu udara tinggi, ketika waktunya terlalu lama, itu juga bisa meningkatkan. Jadi tolong diperhatikan. Ada perbedaannya antara puasa dan intermittent fasting adalah intermittent fasting masih boleh minum air putih, tapi kalau puasa tidak. Sehingga sarannya adalah selalu pas buka puasa adalah 6 gelas atau 7 gelas, dan kemudian pas sahur 2 sampai 4 gelas sehari. Dan jangan khawatir kalau habis sahur, wah kencingnya banyak, ya nggak apa-apa kencingnya banyak, kan itu 8 jam lagi yang kita minum bukan keluar sekarang, gitu. Sabar aja. Oke, ini ada penelitian sebenarnya dari tikus dilakukan untuk intermittent fasting. Dikatakan bahwa ternyata pada mereka yang intermittent fasting, pada pasien-pasien pasca stroke, justru itu akan mengurangi kerusakan jaringan otak, kemudian juga memperbaiki dari defisit neurologis dengan membuat neuroprotektor di otak kita, mengurangi eksitosis, kemudian ada stres oksidatif, inflamasi, dan kematian sel dikurangi dengan intermittent fasting. Tentu saja ini penelitian tidak dilakukan pada manusia, karena kalau dilakukan pada manusia tentu saja iya tidak fair lah bahasanya, agak sulit untuk minta izinnya. Tapi intinya bahwa dengan dipuasakan maka terjadi peningkatan kemampuan dari otaknya dengan defisit neurologis yang berkurang dan kerusakan otaknya berkurang. Jadi kesimpulannya adalah puasa baik untuk kesehatan, puasa baik untuk mencegah stroke. Kenapa? Karena puasa akan memperbaiki metabolisme tubuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Dayat untuk 20 menit ceramah agamanya pagi ini. Ceramah. Dr. Dayat memang suka ceramah. Saya lihat-lihat nih orang. Dok, kita masuk ke pertanyaan ya, Dok, sesi tanya jawab. Kebetulan di sini dari penonton sudah banyak yang bertanya. Yang pertama ada dari Arif, Dok. Pertanyaannya,
Serangan stroke paling ringan apa sih dok sebenarnya yang harus saya curigai sehingga saya harus cepat ke rumah sakit, karena kan tadi dokter bilang delay to hospital itu sangat berpengaruh ya dok terhadap luaran penyakit stroke gitu dok. Apakah memang harus lemah sesisi sampai harus kita curigai itu stroke, atau sampai dia tidak sadar, atau ada tanda-tanda yang lebih ringan yang sebenarnya bisa menandakan kalau seorang itu terkena stroke? Oke, terima kasih dok. Jadi kita ada namanya FAST. Kalau di luar negeri itu FAST, BFAST. Jadi FAST itu adalah face, mulut mencong, kemudian arm-nya adalah lemah sesisi, kemudian S-nya adalah bicaranya, speech-nya terganggu. Jadi kalau di Indonesia kan segera, tapi saya lupa malah bahasa Indonesia segera itu apa. Tapi intinya adalah mulut mencong, kelemahan sesisi, ataupun bicaranya pelo atau tidak bisa bicara mendadak. Tapi kemudian juga ditambahkan ada gangguan keseimbangan. Semua ini akut. Jadi kalau misalnya akut, detik ini terima, maka detik ini juga harus ke rumah sakit. Dalam waktu berapa lama? Target kita tetap di bawah 4,5 jam. Jadi obat-obat yang ada di halo? Ya dok. Oke, obat-obat yang ada di definitif untuk stroke itu berlakunya 4,5 jam. Ada yang mengatakan sampai 6 jam di itu. Tetapi ya di luar itu ya tidak berlaku seperti itu. Halo? Halo dok. Nah, ya. Sempat gangguan koneksi. Baik, jadi sebenarnya hal paling simpel kita bisa lihat dari bicaranya pelo ya dok, atau mulutnya agak mencong gitu yang kelihatan ya dok, yang paling kecil. Jadi bukan menunggu. Kadang-kadang orang kita itu menunggu, nanti balik sendiri. Jadi yang balik sendiri memang iya, tapi ternyata penelitiannya memang ada bahasanya 24 jam di IAA, bahasa kita transient ischemic attack. Jadi serangan stroke sepintas. Jadi bisa balik 24 jam. Tapi ternyata penelitiannya adalah kalau dalam 10 menit tidak balik, kemungkinan besar tidak balik. Jadi maksudnya kalau masih waktu, saya menunggu berapa lama untuk mengatakan bahwa ini pasti akan baik-baik saja balik itu. Sekitar 10 menit sampai 1 jam. Lewat dari itu hampir tidak balik gitu. Kecuali nanti diobati. Jadi kalau begitu, berarti kalau TIA itu sebenarnya kalau di rumah kita lihatnya 10 menit aja ya dok. Kalau misalnya udah lewat 10 menit, jangan coba-coba tunggu di rumah ya dok. Observasi di rumah sakit ya dok. Rumah sakit. Dan rumah sakitnya harus rumah sakit yang bisa melakukan trombolisis. Gitu. Jadi jangan rumah sakit yang tidak punya fasilitas CT scan, seperti itu. Jadi kalau RSUI bisa dok ya? Bisa insya Allah. Bisa. Jadi RSUI berarti warga Depok dan sekitarnya kalau tiba-tiba ada serangan stroke langsung ke RSUI ya dok. Dan ada dokter Dayat. Kita bedanya adalah kita buat MRI, jadi bukan CT scan. Jadi kalau CRSCM nggak bisa dia MRI langsung saat itu. Jadi kami buat itu MRI, kami buat programnya 6 menit, jurnalnya udah ada. Kita buat program 6 menit. Jadi CT scan sekitar 1-2 menit, MRI sekitar 6 menit yang untuk stroke. Jadi nggak ada masalah dengan kecepatan. Kenapa? MRI akan jauh lebih bagus hasilnya dan memberikan advice yang lebih baik untuk pasien stroke seperti itu. Kalian promosi ini RSUI. Jadi teman-teman kalau misalnya di warga Depok dan sekitarnya kalau ada serangan stroke langsung datang ke RSUI aja. Insya Allah penanganannya akan sangat tepat dengan dokter Dayat. Dok, pertanyaan kedua dok dari Mas Andi nih dok. Ada nggak ya dok pemeriksaan rutin yang bisa saya lakukan untuk melihat resiko saya terkena stroke? Misalnya kan kalau misalnya jantung kita bisa kateter itu dok untuk melihat berapa persen sih penyumbatan yang sudah terjadi. Nah kalau di stroke tuh ada nggak ya dok yang kayak begitu? Oke. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah non-invasif. Yang non-invasif itu adalah pertama yang paling sering hipertensi, diabetes, sama dislipidemi. Jadi lihat faktor risiko 3 ini, kontrol rutin, periksa rutin tiap 1 tahun kalau normal. Tapi kalau tidak normal, periksa 3 bulan sekali. Jadi saya kemarin itu agak tinggi, HbA1c, sekitar 7,7. Kemudian habis itu kolesterolnya agak tinggi sedikit, karena saya kebetulan ada fatty liver. Tensi bagus, alhamdulillah. Jadi yang saya lakukan apa? Saya lakukan intermittent fasting. Jadi bulan 12 kemarin saya lakukan intermittent fasting, sekitar 14 jam, 14 jam. Sebulan penuh. Jadi saya membuktikan sendiri apa kata yang saya sebutin tadi gitu, kata jurnal-jurnal. Saya buktikan sendiri dan sekarang kolesterol saya di bawah normal semua.
sudah normal. OTPT saya perbaikan dari 200, 150, 200, jadi sekarang sudah 50 cuman. Kemudian HB1C udah 6,4 seperti itu. Jadi bisa buktikan sendiri gitu. Silakan buktikan sendiri. Habis puasa Ramadan periksa. Sebelum puasa Ramadan periksa atau dan kemudian habis puasa Ramadan periksa. Bandingkan. Tapi tentu saja ingat tadi, buka puasanya jangan lebay. Jangan makan gorengan 30 biji gitu. Jangan salah, makan gorengan 10 biji itu tidak bikin kenyang. Makan gorengan 10 biji, makan risol segala macam tambahan yang gula-gula segala macam itu 10 nggak kenyang. Jam 7 malam, jam 8 malam kita makan lagi, lapar lagi. Nah, bagaimana pemirsa berikutnya? Kalau kita terbukti punya kolesterol ataupun diabetes ataupun hipertensi, kalau dulu tempat saya belajar dulu di Texas, itu mereka bikin kriteria, mereka yang punya hipertensi, diabetes ataupun kalau dislipidemi, wajib periksa USG carotid Doppler. Nah, USG carotid Doppler ini untuk lihat namanya IMT. Beda ya sama IMT yang indeks massa tubuh, tapi ini intima media thickness, jadi ketebalan dinding pembuluh darah. Nah, ketebalan dinding pembuluh darah ini ada intima medianya. Kalau misalnya lebih tebal, tapi agak beda ternyata Indonesia sama luar itu. Kalau di Amerika itu di atas 0,9 dibilang lebih tebal. Dengan diperiksa itu, maka Bapak punya risiko ini. Kalau dia lebih besar dari itu, maka dia harus lakukan di atas, di otak, dia lakukan MRA. Di jantung, dia harus lakukan bisa CT scan kardio ataupun MRI kardio. Seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya infak miokard ataupun stroke itu terjadi ada sumbatan di pembuluh darah jantung atau di pembuluh darah otak, tetapi bisa dideteksi di karotis sebenarnya. Dan ini non-invasif. Dan kalaupun misalnya ditanya, dok, kalau misalnya saya dokter nih, belajarnya susah nggak? Enggak, belajarnya nggak susah. Even dokter umum pun bisa mengerjakan itu. Tinggal tempel, lihat, ukur milimeternya, gitu. Jadi kayak USG obstetrik kan ada USG untuk GP, ada emergency bagi GP di IGD. Lebih simpel dari itu, lebih tidak sulit dari itu. Gitu. Jadi silakan itu. Kalau memang ada itu, silakan MR angiografi di otak. Angiografi bisa di jantung juga, dilakukan juga. Kemudian kalau memang ada sesuatu, baru kita bisa lakukan kayak kateterisasi di otak. Jadi tapi tidak rutin DSA itu. Jadi DSA itu tidak rutin untuk mencari faktor risiko, tapi DSA itu adalah untuk mencari ada masalah tidak gitu. Jangan karena kolesterol tinggi langsung DSA, nanti saya kaya raya banget, susah juga nanti. Jadi rekomendasinya sebaiknya berapa sering dok kita lakukan DSA atau misalnya USG Doppler itu kita ulang setiap berapa lama dok misalnya? USG Doppler bagi risiko 3 tadi silakan setiap tahun dilakukan. DSA tidak. DSA itu kalau misalnya punya tadi tuh faktor risikonya ketemu, MR-nya ketemu, baru DSA. Kalau enggak. Dan tidak diulang kalau tidak ada keluhan baru. Gitu. Berarti ini boleh ya dok masuk ke medical check up rutin tahunan kalau misalnya teman-teman sudah beresiko nih masuk USG carotid Doppler ya dok di sini. Ya. Kita lihat. Oke dok, boleh kita lanjut lagi nih dok. Ada pertanyaan berikutnya dari Vira dok. Orang tua saya sudah 1 tahun terkena post serangan stroke dok. Nah, apakah sudah mulai puasa boleh dok sekarang? Kalau misalnya pasien setelah serangan stroke dan sedang rehabilitasi misalnya dok? Catatan untuk mereka yang stroke itu ada 2 kalau mereka mau puasa. Yang pertama adalah diabetesnya. Diabetesnya masuk resiko tinggi atau tidak? Resiko tinggi, maksudnya faktor risikonya ya, faktor risiko stroke-nya. Kalau dia ada diabetesnya masuk resiko tinggi atau tidak? Diabetes resiko tingginya adalah misalnya pakai insulin seperti itu. Maka silakan berobat dulu ke dokter untuk konsultasi. Tapi kalau misalnya dia tidak pakai itu, misalnya cuma metformin saja, silakan. Habis buka puasa, silakan lakukan minum metformin yang lanjut saja seperti itu. Kemudian yang kedua, dehidrasi. Apakah selama ini minumnya cukup atau tidak? Kita bisa lihat dari kulitnya segala macam itu masih tebal, matanya tikung atau tidak. Kalau dehidrasi minumnya cukup segala macam, silakan puasa, lakukan itu tadi minumnya yang harus 2000 cc sehari, silakan. Dan udah ada penelitiannya kan? Mereka yang stroke
ketika puasa itu akan terjadi perbaikan di otaknya. Kenapa? Neuroprotektornya muncul. Jadi bukan pakai obat justru neuroprotektornya, tapi pakai puasa. Gitu. Tapi mungkin memang ada baiknya kalau pos serangan stroke dikonsultasikan ke dokter sarafnya kali dok ya, kalau kita udah mau mulai puasa lagi, mulai ke dokter penyakit dalam, ke dokter sarafnya. Dok, tadi kan dokter sempat sharing hal menarik, dok. Ternyata dokter menunjukkan bukti kalau ada perbaikan metabolik setelah melakukan intermittent fasting. Mungkin boleh sharing di sini dok ke teman-teman di sini. Kira-kira berarti kan sebenarnya intermittent fasting itu cepat ya dok untuk dibandingkan kita minum obat. Sebenarnya perbaikan gaya hidup itu justru lebih cepat untuk memperbaiki keadaan metabolik kita. Waktu dokter melakukan intermittent fasting itu yang dilakukan seperti apa dok? Mungkin bisa sharing ke teman-teman di sini dok. Ya, saya ya pagi jam 8 makan, kemudian habis jam 12 siang makan, habis itu nggak makan lagi sih. Jadi jam 1 lah, jam 1 terakhir makan itu jam 1 jam 2 makannya. Jadi sekitar ya nggak tepat 14 jam atau 18 jam, tapi kadang-kadang jam 4 sore saya masih minum kopi. Dan minum kopi yang saya kan latte gitu yang tidak pakai gula. Jadi artinya jam 4 sampai jam 8 pagi, jam 4 sore sampai jam 8 pagi saya itu tidak ada makan apa-apa kecuali minum air putih saja. Dan itu lumayan juga bisa 8 kilo tuh dalam waktu 1,5 bulan. Gitu. Jadi habis itu memang saya sengaja untuk jagain saja berat badannya karena terlalu cepat berat badan turun tanpa olahraga, nanti kulit saya keriput-keriput. Jadi saya tidak melakukan lagi, sabar dulu. Jadi yang penting dijaga aja berat badannya. 3 bulan terakhir berat badannya tetap gitu. Jadi maksudnya orang bilang kan kalau diet rebound gitu berat badannya kan. Jadi yang kita hindari adalah reboundnya. Jadi nggak usah buru-buru kali. Ya nanti mungkin sekitar 1-2 bulan lagi saya akan melakukan lagi setelah ini. Kan kalau puasa ini kita memang melakukan intermittent fasting nih. Cuman namanya rumah itu sulit dikendalikan. Jadi kan yang ya kita niat diet, tapi kan ada orang di rumah nih yang kalau buka puasa harus ada minumannya, harus ada makanannya. Ya kalau minuman masih bisa kita hindari, tapi kalau gorengan luar biasa susahnya kan. Enak nih 1, 2, 3. Makannya gampang ya dok, makannya kecil-kecil gampang, kalorinya tinggi ya dok. Makan tempe goreng 100 kalori sendiri ya. Begitu. Jadi saya tidak anti kopi yang latte asal tidak bergula dan benar-benar gula yang cancel. Nah kalau makannya waktu itu dokter memang sengaja nggak dok memporsikan gizinya tuh memang sesuai dengan misalnya karbohidratnya berapa gram? Enggak. Idealnya memang atau gizi, cuman ya tidak selalu sempat kita ke dokter gizi kan. Jadi ya kita atur sendirilah bahwa oke, kita harus makan protein banyak, kita harus karbohidrat dikurangin. Jadi saya tetap makan nasi, sedikit, pagi makan spaghetti yang gitu-gitu. Jadi tetap ada karbohidratnya. Kadang-kadang sekali makan Indomie juga, lah. Sekali. Berarti eating window-nya sekitar 4-5 jam ya dok. Nah di luar eating window itu di waktu puasa berarti dokter memang hanya konsumsi air putih ya dok? Dan kopi tadi sekali ya? Apapun kalori lain tidak ada yang masuk ya dok? Oke. Tapi air putih tetap boleh kan dok berarti? Bedanya sama puasa Ramadan ya? Itu bedanya sama Ramadan. Kalau Ramadan tidak boleh kan? Jadi maksudnya bedanya adalah kalau Ramadan tidak boleh, hati-hati dehidrasinya. Jadi jaga minumnya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya udah terbiasa puasa Ramadan sebulan, boleh dok abisnya kita lanjut dibiasakan intermittent fasting setiap hari gitu untuk memperbaiki. Bisa banget. Baik dok, ini saya masuk ke pertanyaan jadi saya nanya. Ini dok, dari Wildan 45 tahun nih dok. Konsumsi makanan minuman apa yang baik untuk memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh yang memiliki tingkat kolesterol yang tinggi nih dok. Padahal sudah puasa 23 hari penuh, tapi kok kolesterol saya masih tinggi. Ini kayaknya dia ngecek di ini nih dok, di Kimia Farma atau di lab-lab lainnya bisa ngecek cepet kan tuh kolesterolnya kok masih tinggi nih dok dari awal fase sampai hari ke-23. Ya, tentu saja 23 hari kolesterol turun. Sabar dulu. Kan tadi kan kita bilang tiap 3 bulan. Jadi bukan berarti hari ini kita puasa besok turun, enggak. Jadi makanya kenapa banyak iklan bukan iklan sih, banyak mitos-mitos yang salah. Jadi kayak habis makan sate maka kolesterol naik, makan kambing kolesterol naik. Enggak, justru. Ya sabar dulu, kolesterol itu naiknya akan perlahan-lahan, turunnya juga perlahan-lahan. Justru ada teorinya adalah 6%.
Jadi kolesterol itu turun cepat itu 6%, habis itu turun lagi pelan-pelan. Jadi nggak bisa buru-buru dia turun, nggak heboh-heboh banget juga turunnya gitu. Jadi kalau bisa bukan kolesterol total sebenarnya yang dinilai, tapi LDL-nya. Target kita LDL itu kan sebenarnya kalau mereka tidak punya diabetes, tidak punya hipertensi, hanya kolesterol saja nih, tidak punya stroke, tidak punya serangan jantung, LDL-nya 130 targetnya. Tapi kalau misalnya dia punya stroke, hipertensi, segala macam, LDL-nya adalah 100. Jadi silakan targetnya itu. Dan pelan-pelan, gitu. Nggak bisa memang turun mendadak seperti itu. Tapi kalau memang perlu obat, silakan obat. Tapi kalau nggak perlu obat, fine. Gitu, nggak ada masalah juga. Gitu. Kalau misalnya dia nggak tinggi-tinggi banget, silakan dengan fasting ini. Itu akan turun. Dan yang kedua, makannya dijaga. Nasinya cukup aja tapi proteinnya dibanyakin. Oke, gerakannya harus banyak. Jadi pasien tuh harus aktif. Tidak boleh duduk-duduk di kantor aja seperti itu. Jadi harus banyak aktivitas fisiknya seperti itu. Baru kita bisa bilang oh nanti kolesterolnya akan turun. Seperti itu. Dok, mumpung dokter sudah menyinggung barusan, kita coba sedikit bicara tentang aktivitas fisik pada saat Ramadan itu kan, karena aktivitas fisik itu kan juga salah satu tata laksana terbaik ya dok sebenarnya untuk memperbaiki metabolik kita dok. Nah gimana dok kalau saran dokter untuk kita beraktivitas fisik saat Ramadan dok? Sebaiknya apakah kita olahraga rutin memang setiap Ramadan sebelum buka atau setelah buka baiknya atau di pagi hari? Nah, gimana dok? Ada rekomendasinya kan dok? Sekarang justru aktivitas fisik tetap dilakukan, cuman memang kelemahan dulu kan waktu kecil kita kan aktivitas fisiknya habis buka malah, habis sahur habis sahur aktivitas fisik, habis itu jam 7 jam 8 haus, lapar makan lagi dan batal. Jadi aktivitas fisik itu justru jangan sebelum habis sahur. Kenapa? Karena gini, tadi balik lagi ke teori tadi intermittent fasting tadi kan, ketika kita udah intermittent fasting yang sudah tidak ada energi yang dibakar dari glukosa yang masuk, dia yang dibakar dari kolesterolnya yang dibakar, maka pada saat menjelang buka puasa, kolesterol yang dibakar justru akan lebih banyak. Jadi silakan olahraga, silakan lakukan aktivitas fisik, itu justru mungkin 1 jam sebelum buka, 1-2 jam sebelum buka. Dan tentu saja cuacanya enak, lebih enak segala macam untuk sebelum buka itu. Jadi lakukan aktivitas fisiknya banyakin sebelum itu. Jadi ketika kita buka puasa, yang kita lakukan adalah pertama adalah rehidrasi. Gak usah khawatir soal gulanya. Karena apa? Karena ketika kita sudah olahraga, kolesterolnya sudah terbakar, itu justru udah jadi energi baru. Gitu. Makanya kenapa kita kalau puasa itu kan kita laparnya di jam 10 sampai jam 1 nih. Kalau udah jam 2 itu kan nggak lapar lagi. Kenapa? Udah dibikinin baru tuh energi barunya gitu, dari kolesterolnya dibakar. Jadi nggak apa-apa. Nah, dengan olahraga lebih banyak lagi kalori yang terbakar seperti itu. Jadi iya, tapi ya rehidrasinya tetap kan. Makanya ketika buka puasa yang harus dilakukan pertama kali adalah ya rehidrasi, minum. Gitu. Air putih, bukan air gula. Air putih dulu ya dok pas buka langsung. Ya. Baik dok, memang berarti waktu terbaiknya adalah di jam-jam 5 ya dok ya, setelah kita sekitar 12 jam. Kalau teorinya dok, berapa lama ya dok waktunya kita menghabiskan karbohidrat itu sampai akhirnya kita akan pakai kolesterol untuk menjadi sumber energi dok? Nggak ada teorinya sih, kan kita makan kalorinya berapa nih puasa sahur, itu yang terpakai sampai waktunya. Begitu dia habis, ya dia akan dibakar. Kan terjadi, saya lupa bahasanya, glikogenesis. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis itulah. Jadi gluconeogenesis itu yang terbentuk, itu yang dibakar jadi kalori kita. Ya. Oke dok, kayaknya kita satu pertanyaan terakhir masih bisa nih dok, dari Aulia, 32 tahun dok. Berarti penyakit stroke itu memang dipicu oleh gaya hidup dan pola makan ya dok? Dan tanya, mungkinkah stroke diderita oleh anak-anak atau remaja? Nah ini dok, kayaknya kita sekarang, kalau saya lihat-lihat, usia penderita stroke itu makin ini dok, makin muda ya kayaknya akhir-akhir ini dok. Beberapa kadang-kadang sampai 30-40 tahun tuh sudah kena stroke. Nah dok, umumnya stroke seperti ini apakah memang benar ada dok pada usia anak-anak dan remaja? Oke. Ya, dulu teorinya adalah tadi saya udah sebutin sih, laki-laki 45 tahun, perempuan 55 tahun. Itu adalah teori secara umum. Tapi kemudian ternyata dalam perkembangannya gaya hidup kita luar biasa berubah.
kita banyak yang minum boba segala macam gitu kan. Akhirnya diabetesnya lebih cepat, 30-an sudah diabetes, kemudian hipertensi sudah muncul 30-an karena aktivitas fisik kurang segala macam seperti itu. Akhirnya apa? Risiko stroke-nya lebih tinggi. Risiko stroke lebih tinggi dan lebih cepat. Sehingga akhirnya kita banyak ketemu di atas 30-an itu sudah banyak kena stroke. Kemudian apakah anak ada? Anak ada kasusnya. Tapi gini, kan tadi 3 ya penyebabnya stroke ini. Stroke itu yang pertama adalah ada sumbatan di tadi pembuluh darah besar yang karotis, kemudian yang kedua adalah ada sumbatan di pembuluh darah kecil di dalam otak, yang ketiga ada gangguan kelainan jantung. Jadi ada plak segala macam di jantung, itu yang disemprotkanlah ke pembuluh darah otak sehingga nanti nyumbang. 3 ini yang besar nih. Tapi tentu saja ada penyakit-penyakit yang kecil-kecil. Jadi tadi tuh anemia sickle cell itu pada anak-anak itu bisa terjadi bawaan lahir. Kemudian juga tadi ada atrial fibrilasi itu biasanya memang pada orang tua sekitar 60-70 tahun, perempuan 65 tahun, laki-laki 60 tahun itu udah atrial fibrilasi sering. Itu memang terjadi. Tapi pada anak-anak bisa nggak? Bisa kalau ada kelainan apa? Katup. Jadi misalnya bawaan lahir-lahir ini yang membuat bisa risiko stroke-nya. Tapi kalau nggak ada kelainan apapun di kongenital ini, nggak ada kelainan bawaan lahir, ya fine. Risikonya akan kecil. Tapi habis itu gaya hidup di usia 18 remaja, di usia 20-an, gaya hidupnya luar biasa, 30-an tinggal nunggu jadi aja itu. Terus yang berikutnya adalah tadi itu aktivitas fisik kita anak remaja juga hampir nggak ada. Sama satu lagi penggunaan obat. Nah, penggunaan obat narkoba segala macam itu meningkatkan risiko stroke-nya sama alkohol. Karena bagaimanapun beda, kita memang beda sama kayak Amerika atau Eropa ya. Kita alkohol nggak terlalu. Mereka begitu di atas 21 tahun atau 18 tahun, maka merayakan usianya itu adalah dengan mabuk-mabukan semalaman suntuk lah gitu. Itu sering terjadi kan, pesta. Oh, aku 18 sudah legal, aku 21 tahun aku sudah legal. Kita tidak seperti itu. Kenapa? Kita tidak ada usia legal untuk minum alkohol itu pertama dulu kan. Tapi terjadi apa? Yang terjadi, dan alkohol agak susah dicari. Tapi ternyata sekarang itu trennya meningkat nih. Remaja, karena pembatasan usia tidak jelas soal alkohol ini, orang kadang-kadang nggak lihat KTP lagi untuk pesan alkohol, akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi, yang minum alkohol semakin banyak dan jadi tren. Kalau nggak minum alkohol nggak keren, segala macam seperti itu. Itu yang terjadi dan ya risiko kita akan meningkat mungkin 10-20 tahun lagi. Gitu. Dok, mungkin dokter bisa sharing sedikit dok, pasien termuda dokter yang terkena serangan stroke usia berapa ya dok? Yang memang stroke-nya murni karena iskemik atau hemoragik karena gaya hidup gitu dok? 8 tahun. 8 tahun itu kan memang gaya hidup ya dok, bukan ada penyakit bawaan. Gaya hidup. Yang gaya hidup 32. 32 tahun ya berarti. Jadi harus hati-hati nih di usia-usia kalau udah 30-an awal-awal nih, kalau gaya hidupnya udah tidak baik dari usia 20-an belasan itu udah resikonya udah mulai bisa ya dok. Karena kan kita dulu mikirnya stroke dan angka hipertensi orang tua lebih mudah loh sekarang. Angka hipertensi kita lebih mudah. 30 udah banyak banget yang hipertensi sekarang. Ini catatan penting ini untuk pemirsa di sini. Baik dok, sudah 45 menit pas nih 10.45 kita ngobrol-ngobrol. Ini ada dari komen dari Danang Budiarto, makasih ilmunya dok, saya tes kolesterol tiap minggu di klinik kantor tentang gratis. Ya. Bagus ya untuk tes rutin. Baik Dokter Dayat, terima kasih banyak dok. Hari ini dapat banyak sekali pencerahan teman-teman di sini. Memang puasa itu terbukti bisa memperbaiki faktor resiko dari stroke, yaitu dari hipertensi, diabetes, obesitas, dan dislipidemi. Jadi memang setelah ini pun akan sangat baik kalau kita lanjut, mungkin kalau nggak intermittent fasting bisa rutin puasa Senin Kamis, atau misalnya kalau mau lebih baik lagi bisa puasa Daud, karena memang ternyata terbukti puasa itu baik ya dok untuk mencegah terjadinya serangan stroke. Baik Dr. Dayat, terima kasih banyak dok untuk waktunya 42 menit ini. Semoga memang ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih dok. Untuk teman-teman, kita tutup dulu pagi hari ini. Nanti kita ada satu episode lagi dok hari Senin depan dengan Profesor Zubairi. Kita akan bicara masalah COVID-19 dan Lebaran nih dok. Mungkin Dr. Dayat ada komen sedikit dok untuk keadaan COVID saat ini dok, mumpung ada dokter ada di sini kan, karena kan memang saya lihat ya lagi dokter cukup iya nih, mumpung ada dokter Dayat di sini, boleh dok ada pesan terakhir buat teman-teman dok, keadaan COVID saat ini bagaimana dok?
sebagai penantau yang drive-nya. Ya, satu sih. Jadi gini, kita cerita setahun udah bosen lah ya. COVID, batasin ke aktivitas. Sementara kita bisa lihat orang lain melakukan aktivitas seenak-enaknya, nggak pakai masker, segala macam, ke belanja segala macam. Saya terus terang, saya melakukan. Saya ke mall, saya liburan. Saya kadang-kadang sekali-sekali makan juga. Jadi gini, bagaimana tipsnya? Yang pertama saya liburan, saya sempat ke Jogja, saya sempat keliling Sumatera. Yang pertama adalah saya menghindari tempat ramai. Jadi maksudnya ketika saya liburan, saya meliburkan diri. Saya tidur di hotel, saya main ke tempat itu sekedar lihat aja oke. Tapi saya tidak berhasrat untuk menghabiskan kayak kita dulu ya. Jadi zaman dulu kan kayak misalnya ke Borobudur, keliling Borobudur sampai selesai segala macam 4 jam gitu. Saya tidak. Yang penting lihat Borobudur, oh udah. Saya harus fresh gitu. Yang kedua, hotel yang saya pilih mau tidak mau harus bintang 3 ke atas. Kenapa yang bisa itu? Tapi ternyata kan terbukti ya bahwa sentuhan itu tidak terlalu mengakibatkan COVID. Jadi aerosol. Jadi artinya apa? AC yang per kamar itu silakan, dan itu yang bisa dijamin di bintang 3 ke atas yang mereka bilang akan membersihkan, desinfektan segala macam. Jadi mungkin awal-awal ketika masuk kamar buka dulu aja jendelanya. Kemudian yang ketiga apa? Masker. Apapun yang terjadi pakailah masker. Jadi jangan pernah membiarkan orang berbicara dengan kita 1-2 meter dari kita tanpa kita pakai masker. Jangan pernah. Intinya masker. Walaupun pemerintah bilang 3M, 5M, segala macam. Saya belajar, saya mungkin waktu awal saya paranoid, saya harus pakai desinfektan, bawa di kantong, pokoknya 2 hari sekali udah isi desinfektan. Sekarang saya tidak pakai desinfektan lagi, tetap pakai, tapi tidak separanoid kemarin. Kalau bersentuhan iya, tapi tidak separanoid kemarin. Tapi masker tidak boleh lepas sama sekali. Itu aja sih. Jadi kita bisa hidup normal, kita bisa hidup nyaman, tapi ya tadi itu asal bersedia pakai masker. Itu sih. Terima kasih banyak, Dok. Sekarang pasien-pasien gimana, Dok, di sana? Sudah mulai menurun atau masih? Pasien sudah turun jauh. Jadi beberapa rumah sakit itu udah mulai tutup ruangan. Tapi ya jaga-jaga habis lebaran ini. Kan selalu prediksinya seperti itu. Baik, dokter. Ya, teman-teman, nanti kita akan lanjut bicara lagi hari Senin dengan Profesor Zubairi masalah ini. Terima kasih banyak ya, Dok, untuk tips terakhirnya tentang COVID ini. Sekalian mengangkat. Baik, Dok, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Kita tutup dulu, Dok, acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Oke, Dok, terima kasih banyak.